Banyak orang yang bertanya-tanya dalam hidupnya, kenapa ini terjadi bagi hidup saya, kok saya sudah baik, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberi persembahan, saya sudah berkhotbah, saya sudah pimpin pujian, saya sudah setia melayani sekolah minggu, tapi kenapa ya, kok saya sial, saya dapat sesuatu, dapat berkatnya hilang begitu saja, nggak ada bekasnya, nggak ada jejaknya. Gitu kan. Banyak orang yang bertanya seperti itu. Dan ketika saya belajar kisah anak yang hilang, ada 4 hal yang terjadi yang dilakukan anak ini, ada 4 dosa ternyata. Bukan hanya dosa dia pergi menghabiskan berfoya-foya dengan segala harta bapaknya, tapi ada hal yang menarik yang kita lihat 2 sisi anak dan sisi bapak. Ya, sisi bapak mengenai kasihnya yang tak bersyarat. Betul-betul kasih yang tak bersyarat. Ya, kita lihat nanti bagaimana dosa seperti apa yang dilakukan anak ini, hal apa yang dilakukan anak ini yang mungkin kita ingin belajar. Dan kisah perumpamaan ini Yesus menyampaikan sebagaimana kisah orang Yahudi. Jadi Yesus kan orang Yahudi asli. Ya, bukan Yahudi campuran, dia betul-betul orang Yahudi asli dan dia bicara tentang keluarga Yahudi. Tidak mungkin dia orang Yahudi bicara keluarga Amerika, gak mungkin kan. Yesus memberikan perumpamaan tentang kisah seorang anak yang hilang. Ada 4 hal yang kita bisa lihat bagaimana anak ini berlaku yang tidak baik, yang tidak benar, yang mengakibatkan dia itu akhirnya pergi menjadi seorang penjaga peternakan babi dan mau makan makanan babi. Betapa mengerikan hidupnya seseorang anak yang punya segala sesuatu di rumahnya, bahkan di rumahnya ada orang-orang upahan, ya, ada orang-orang upahan di rumahnya yang makannya jauh lebih enak daripada apa yang dihadapi saat itu, tapi betapa mengerikan dia harus hidup sebagai orang yang harus makan makanan babi. Anda tahu babi bagi orang Yahudi, babi itu najis dan sangat haram. Ya, sentuh aja enggak boleh. Ya, ada yang najis bagi orang Yahudi, babi dan mayat. Orang Yahudi nggak boleh pegang mayat. Bagi mereka mayat itu najis. Ya, sesuatu yang sangat menajiskan. Mereka kalau pegang itu, mereka harus pergi mentahirkan dirinya. Ya, itu harus ada tempat pentahiran orang Yahudi. Pegang babi itu harus pergi mentahirkan diri selama 7 hari. Ya, hingga betul-betul mereka harus dinyatakan tahir. Ya, itu betapa najis. Dan seorang Yahudi pergi mau makan, bukan hanya ngurus babi, makan makanan babi. Ini menyedihkan. Dan pagi ini saya ingin kita lihat apa yang dilakukan anak ini sehingga dia akhir ceritanya dia harus pergi menjadi seorang penjaga babi dan dia mau makan makanan babi. Kita lihat dari kisah Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 dulu, saya baca dulu ya, ayat 11 sampai 14. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Sampai di situ dulu saya baca. Ada 4 dosa yang dilakukan oleh anak ini. Ada 4 perbuatan yang dilakukan oleh anak ini. Yang pertama, ketika dia minta warisan. Ya kan? Bagi orang budaya Yahudi, budaya sama dengan budaya kita orang Timur, budaya orang Timur Tengah, itu warisan itu diberikan ketika bapaknya sudah mau meninggal biasanya, ya kan? Atau ketika orang tuanya sudah tidak ada. Nah, orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih ada, masih sehat, dan yang lebih lagi dia anak bungsu. Biasa kan anak sulung yang minta warisan kan. Dan biasa hak yang pertama diberikan kepada anak sulung. Dia anak bungsu minta warisan kepada bapaknya. Dalam hari ini sepertinya dia lagi mendoakan supaya bapaknya cepat mati. Nah, dosa apa yang pertama adalah dosa tidak menghormati. Nah, ini yang kita belajar. Tidak menghormati orang tuanya. Tidak menghormati. Ini dosa tidak menghormati ini yang kadang-kadang kita tak sadar. Kita lagi menjalani seperti anak yang hilang. Ya, tidak menghormati orang tuanya. Dia tidak menghormati bagaimana posisi sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang orang tua. Dan dia datang dengan sesuatu yang tanpa basa-basi minta warisan.
Nah seakan kan mau doakan orang tuanya dan mengatakan udah kamu cepat mati aja warisannya untuk saya. Nah ini perilaku inilah perilaku rasa hormat. Ya. Makanya kenapa salah satu 10 hukum dalam Alkitab, ya, satu-satunya hukum yang menarik adalah hormatilah ayah dan ibumu. Nggak berhenti di situ loh hukum ini. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu dan engkau diberkati di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi ketika engkau hormat ayah ibumu, kamu panjang umur dan kamu diberkati. Nah prinsip ini yang paling penting itu kita belajar bagi kita semua yang ada di studio dan bagi kita, sahabat semua yang ada di rumah. Sikap rasa hormat itu yang paling penting. Bukan hanya orang tua, kita harus hormati pemimpin kita, harus hormati hamba Tuhan, harus hormati orang-orang yang membina kita, harus hormati orang-orang yang betul-betul yang ada bersama-sama dengan kita. Karena berkatnya panjang umur dan kamu diberkati di tanah. Tanah itu apa? Pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, kamu akan diberkati. Makanya banyak orang hari ini sahabat, kalau engkau di rumah, hari ini engkau terima berkat tapi berkatnya pergi begitu aja, mungkin perlu engkau koreksi. Jangan sampai ada yang salah dalam hidup yang engkau lakukan sehingga engkau bekerja dengan susah payah, engkau melakukan usaha dengan susah payah, berbisnis dengan segala macam cara, tapi banyak kali gagal. Karena prinsip ini yang paling penting, menghormati. Makanya firman Tuhan bilang, ya, hormatilah Allahmu, hormatilah Tuhan Allahmu. Ketika engkau dihormati, maka engkau akan dihormati. Prinsip firman Tuhan mengatakan seperti rasa hormat itu yang paling penting. Ya, mari kita koreksi diri kita, mungkin selama ini ada yang salah dalam hidup ini, yang kadang-kadang kita bertanya, banyak pertanyaan, saya sudah lakukan ini, saya sudah buat ini, kok susah ya, usaha kok gagal, buat pisang goreng, jual pisang gorengnya nggak laku, jual ini kok nggak laku, yang satu tetangga saya kok laku, kok saya sendiri nggak laku, padahal barangnya sama, kok saya nggak laku. Kita perlu koreksi sebagai anak Tuhan. Mungkin ada yang salah, yang mungkin ada yang perlu kita bereskan. Kalau mungkin kita persoalan dengan orang tua kita yang belum selesai, kita mari bereskan dengan orang tua kita. Kalau kita punya persoalan dengan pemimpin kita, mari kita bereskan dengan pemimpin kita. Karena saya percaya mereka orang yang ditempatkan Tuhan di atas kita. Bukan kebetulan, tapi memang Tuhan tempatkan seseorang. Orang tua kita yang paling utama, pemimpin kita, pendeta kita, gembala kita, orang-orang yang ada di atas kita. Mari kita belajar menghormati mereka. Karena saya percaya upahnya itu panjang umur dan engkau diberkati. Diberkati mana? Di tanah yang Tuhan berikan bagimu. Di tempat tanah itu tempat di mana engkau berada, di mana engkau bekerja, berusaha. Dan seperti itu, hal ini yang pertama yang dilanggar oleh anak ini. Dia menganggap biasa, menganggap enteng orang tuanya. Yang kedua yang saya lihat di sini adalah dosa apa yang dilakukan oleh anak ini. Dikatakan, berikan kepadaku bagian harta milik aku. Lalu ayahnya membagikan harta itu. Ayat ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu. Baru dapat warisan. Ini bapak yang luar biasa. Anak kurang ajar dikasih warisan gitu. Mau aja dia bagi-bagi gitu kan. Ini luar biasanya bapak. Bapak yang luar biasa, makanya saya menjuluki bapak kasihnya tanpa syarat. Ya. Betul-betul cintanya itu luar biasa. Dia mau lakukan untuk dia kasih kepada anaknya. Nah, anak ini dia terima, beberapa hari kemudian dia jual. Anda tahu kan, warisan itu sesuatu yang diperjuangkan, ya kan? Kalau kita punya rumah di Bali terutama ya, punya rumah di Bali itu wow, luar biasa. Kita harus bekerja berapa tahun, harus nyicil berapa tahun. Anda bayangkan gitu kan, harus berapa air mata yang harus kita keluarkan. Bagaimana kita harus berjuang, mungkin kita berdoa, berpuasa supaya punya harta, punya sesuatu yang kita bisa wariskan. Anda bayangkan kalau saya punya rumah yang bagaimana saya harus berjuang, saya harus mendapatkan dengan susah payah, saya berdoa, saya harus cicil ke bank, saya harus ikat pinggang saya supaya saya bisa bayar cicilan. Tiba-tiba anak saya datang ambil warisan itu dan saya kasih dan jual. Sakit hati enggak? Wow. Saya percaya sakit hati. Susah payah bertahun-tahun dia lakukan. Orang tua itu lakukan, anaknya ambil, jual begitu saja. Kurang ajar kan?
Yang kedua dosa apa ya? Dia tidak menghargai berkat Tuhan. Ini prinsip yang kedua yang saya lihat adalah dia tidak menghargai berkat yang dia terima. Dia tidak menghargai warisan yang papanya berikan baginya. Dia terima dan dia langsung jual. Dia nggak lihat bagaimana bapaknya harus berusaha mendapatkan warisan itu. Dia tidak lihat bagaimana orang tuanya harus berjuang bagaimana mendapatkan segala sesuatu itu. Kan nggak datang begitu saja, nggak turun dari langit begitu saja. Tapi datang anaknya, dapat seketika, jual seketika, habis seketika. Ini prinsipnya kita harus belajar menghargai berkat Tuhan. Mari kita menghargai berapapun yang kita terima, berapapun yang kita dapati, mari kita belajar bersyukur. Belajar bersyukur dengan berkat Tuhan. Bukan berapa nilainya, tapi bagaimana kita bersyukur dengan apa yang kita terima dari Bapa kita. Karena Bapa kita kan sang sumber, Dia yang memberikan berkat. Bapa itu yang melepaskan berkat, bukan anak kan. Blessing itu kan dari Bapa. Berkat itu dari Bapa. Dan kita yang menerima berkat itu mari kita belajar bersyukur. Mungkin selama ini ada hal yang salah dalam hidup kita. Kita tidak pernah belajar bersyukur. Kita hanya belajar mengeluh. Saya selalu ingat ketika saya makan, saya selalu ingat pesan dari Bapak. Khotbahnya selalu sering diulang-ulangi. Mau makan dengan ikan asin pun mari bersyukur. Mau makan dengan tempe goreng pun mari bersyukur. Bayangkan kalau tempe goreng Anda makan dengan hangat-hangatnya, pakai sambal terasi, pakai tomat. Kalau saya suka itu nikmatnya luar biasa. Tapi Anda bayangkan kalau Anda makan tempe goreng, sudah ada tempe goreng, sudah ada sambal di situ. Bapak bilang ada tiba-tiba ada cium bau sate di sebelah. Anda mengeluh, ini istri saya kok setiap hari tempe goreng. Sudah 5 menit Anda mengeluh, 10 menit Anda mengeluh ngomong, kenapa itu bakar sate kayak tetangga gitu atau panggang ayam kayak gitu. Tempenya jadi dingin. Anda makan tempe dingin enak gak? Sudah ngeluh tempenya dingin, tambah parah rasanya nggak enak. Dapat marah lagi. Bayangkan kalau Anda belajar bersyukur, nikmati tempe yang hangat itu, makan dengan sambal, nikmatnya luar biasa. Ya ini yang perlu kita belajar. Berapapun yang kita terima. Ada anak-anak muda di sini. Ya, berapapun, jangan nilai besarnya. Berapapun syukuri, karena dari ucapan syukur itu akan melahirkan sesuatu. Lihat Yesus buat mujizat 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Dengan apa? Dengan kata lalu Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa. Dia mengucap syukur bagi berkat 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti itu bisa memberi makan 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Dari dimulai dengan kata ucapan syukur. Itu kuasa ucapan syukur. Berkat yang sedikit Tuhan bisa berikan menjadi bertambah-tambah dalam hidup ini. Mungkin ukuran manusia sedikit, mungkin ukuran kita juga sedikit, tapi bagi Tuhan Dia bisa buat yang sedikit itu menjadi banyak. Tuhan bisa rubah 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah ini prinsip ini bagi kita yang ada di studio, bagi sahabat yang ada di rumah, mari kita belajar dalam hidup ini bersyukur dengan berkat yang kita terima. Berapapun itu yang kita terima, karena berkat itu datang dari Tuhan. Pastikan Tuhan pakai orang lain, Tuhan tidak langsung kirim cek dari surga turun untuk Ibu Lydia, tulisannya di situ tidak ada. Tuhan pasti pakai orang lain untuk memberkati kita. Dan itu pasti berkat yang datang dari Bapa sebagai orang yang mengerti kalau kita adalah anak Tuhan. Jadi mari kita syukuri berkat itu. Amin. Amin. Ya, yang kedua ini prinsip ini, saudara dan sahabat yang ada di rumah, mari kita belajar menghargai berkat. Serius, kita mari belajar bersyukur. Jangan sampai kita seperti anak yang hilang. Kita mungkin gak terhilang, kita merasa ada, tapi sebenarnya kita terhilang dari kasih Bapa. Ya. Yang ketiga, apa dosa yang dilakukan oleh anak ini? Kesalahan yang dilakukan oleh Eli. Setelah dia menjual seluruh barangnya, ia pergi ke negeri yang jauh. Dikatakan ia pergi ke negeri yang jauh. Anda tahu tradisi orang Yahudi, budaya orang Yahudi hampir mirip dengan orang Bali. Orang Yahudi itu kalau punya anak laki-laki, dia tidak mau anaknya itu pergi jauh-jauh. Bahkan mereka bangun rumah itu dalam satu lingkungan.
maka diistilah dengan istilah kibbutzim. Orang Yahudi mempunyai istilah kibbutzim. Artinya mereka di situ orang tua, papa mamanya di situ, anak laki-laki di sampingnya, anak yang satu kalau ada dua, biasa di sampingnya, mereka berkumpul bersama-sama. Dan anak ini sudah dapat diberkati, dia jual, dia pergi jauh dari bapaknya. Dikatakan pergi ke negeri yang jauh. Artinya dia tidak ingin mau ketemu lagi dengan bapaknya. Yang kita perlu belajar dari kisah ini adalah jangan cepat meninggalkan persekutuan. Hati-hati sahabatku, saudaraku semua, kalau kita selalu mengeraskan hati, tidak pernah mendengarkan nasihat. Tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang, itu harus ke hati kita, menegur kita, kita mengeraskan hati, oh bukan saya. Karena gak ada yang tahu, hanya kita yang Tuhan dan tahu. Jangan sampai kita mengabaikan nasihat firman Tuhan. Ya kan? Karena satu-satunya nasihat yang paling penting sebelum nasihat orang tua, nasihat orang-orang di atas kita, pemimpin rohani kita, adalah nasihat dari firman Tuhan. Ketika dia pergi hilang dari persekutuan, artinya dia hilang dari nasihat firman Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Percuma aja. Dengar firman Tuhan, hidup gini-gini aja kok. Ya. Selalu saja seperti ini. Ini yang ketika saya lihat, saya baca ulang, saya lihat kenapa dia ingin pergi ke negeri yang jauh ya. Kok dia nggak seperti ada kesalahan bapaknya? Saya lihat saya tidak menemukan kesalahan bapaknya, ya kan? Waktu dia minta warisan, bapaknya nggak marah-marah kok. Ada nggak marah-marah bapaknya? Ada nggak bilang karena kurang ajar nih? Masa yang sulung kamu nggak minta, kamu minta? Nggak bilang. Dia kasih, bapaknya kasih. Tidak ada alasan bagi dia untuk pergi harus meninggalkan orang tuanya, nggak? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita cari-cari alasan supaya kita tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Dengan alasan pribadi kita. Selalu aja kita banyak cari alasan untuk kita tidak pernah mendengarkan nasihat. Hati-hati sahabatku, hati-hati saudaraku. Kalau kita mulai jenuh mendengarkan firman Tuhan. Jenuh mendengarkan khotbah. Jenuh beribadah. Hati-hati. Kalau kita merasa ibadah lagi, chapel lagi, melayani lagi, pimpin pujian lagi, WL lagi, khotbah lagi. Hati-hati kalau kita punya perasaan seperti itu. Lama-lama kelamaan kita hilang dari persekutuan. Karena kita anggap menyebalkan, membosankan, menjenuhkan, itu aja. Hati-hati, saudara. Ya, banyak orang yang terhilang karena itu. Karena menganggap itu sebuah rutinitas, bukan sebuah kebutuhan. Anak ini menganggap menjadi anak di rumah itu sebuah rutinitas. Semua yang membosankan. Udah saya keluar aja dari rumah. Di rumah ini banyak aturan. Apakah dia menganggap di luar rumah akan jauh lebih baik, bahkan di luar rumah jauh lebih rusak? Hati-hati sahabatku yang lagi mendengarkan juga di rumah. Hati-hati. Kalau kita lagi melangi itu, mari kita bertobat. Mari kita kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita punya rasa haus akan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan. Mari kita punya kerinduan untuk kembali bersekutu, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena saya percaya ibadah firman Tuhan yang kita dengar akan mendatangkan keajaiban, akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita.